antar ke pengunjuk rasa dan petugas kepolisian. Petugas kepolisian sudah mulai menggunakan tameng dan tongkat untuk menghalau pengunjuk rasa supaya kembali keluar dari dalam gedung MPR DPR. Kita melihat saat ini pemirsa situasi di depan gedung MPR DPR. Massa masih menyemut. Sementara kita lihat kondisi jalan tol dalam kota masih berjalan di dua arah. Sementara jalan arteri di depan gedung MPR DPR sudah ditutup dari sejak siang tadi. Massa masih melakukan orasi dan masih bertahan sejak pagi siang sekitar pukul 11 tadi hingga saat ini hampir pukul 17 sore. Dan pemirsa saat ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Udah Ferry, selamat sore. Sore. Ya, udah Ferry, sambil kita melihat situasi di depan gedung DPR MPR dan di belakang gedung DPR MPR, saya ingin bertanya satu hal. Udah Ferry, sebetulnya kalau tadi istana Presiden sudah Kepala Komunikasi Presiden sudah mengatakan bahwa sikap pemerintah adalah menghormati putusan MK dan jika hingga tanggal 27 Agustus nanti tidak ada pengesahan rancangan undang-undang pilkada yang baru, maka yang dianggap berlaku adalah putusan MK. Ini sudah sejalan dengan aspirasi masyarakat atau seperti apa Anda lihat, Uda Ferry? Yang pertama, pemberlakuan putusan MK tentu saja tidak membutuhkan izin dari istana. Dan istana pastinya sudah menyatakan bahwa putusan MK sebagaimana ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar adalah putusan yang final, yang bermakna juga sekaligus binding, ya, mengikat. Arti final tidak ada lagi upaya hukum atau langkah hukum apapun untuk mengubah putusan Mahkamah Konstitusi itu. Termasuk oleh pilihan langkah DPR dan pemerintah yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Nah, kalau Presiden istana memahami maksud dari ketentuan Undang-Undang Dasar, maka semestinya tidak ada kalimat yang mengatakan hingga tanggal 27 jika tidak ada perubahan undang-undang. Itu memberikan kesan ada upaya untuk tetap berupaya mengesahkan undang-undang yang ada. Dan bagi saya itu tidak memahami kehendak konstitusi. Jadi pilihan dan sikap pemerintah dalam hal ini istana, menurut saya tidak tepat dalam sudut konstitusional. Mestinya persis sama seperti yang Presiden katakan ketika membahas putusan 90 bahwa putusan MK adalah harus dihormati dan bersifat final and binding. Oleh karena itu wajib bagi Presiden untuk mengulang kalimat yang sama ketika berbicara putusan 60 dan Udah Ferry, kita ingin juga pencerahan dari Anda terkait dengan kedudukan produk peraturan perundang-undangan. Kita tahu bahwa yang paling tinggi dalam hierarkinya adalah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaganya, kemudian di bawahnya baru kemudian ada undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain di ke bawah-ke bawahnya.
yang ingin diperjelas, kalau kemudian misalnya DPR mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang pilkada yang baru, yang berbeda dengan isi dari putusan MK terakhir, itu apakah memang diperbolehkan atau itu berlawanan dengan azas hukum karena undang-undang kan posisinya ada di bawah undang-undang dasar. Seperti apa, Uda Ferry? Jadi begini, DPR itu lupa saja dengan ketentuan undang-undang yang mereka buat sendiri. Di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan berbagai perubahannya, menentukan bahwa salah satu kewenangan DPR dan pemerintah untuk mengubah undang-undang, memperbaikinya atau membentuk yang baru adalah harus mematuhi putusan MK atau menyesuaikan dengan putusan MK. Jadi DPR dan pemerintah ketika membuat undang-undang, mereka harus mematuhi putusan. Jadi tidak terkecuali. Nah, tidak pernah di dalam ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang menyatakan untuk membentuk undang-undang harus mematuhi putusan Mahkamah Agung. Bukan Mahkamah Agung tidak penting, tapi untuk membuat undang-undang mereka hanya harus mematuhi dan menyesuaikan dengan putusan MK. Nah, sekarang kita lihat DPR malah berupaya lebih mematuhi putusan Mahkamah Agung yang sifatnya tidak terkait dengan undang-undang. Jadi bagi saya sebenarnya tidak saja mereka tidak taat dengan norma hierarki peraturan perundang-undangan, mereka sendiri juga tidak mematuhi ketentuan undang-undang yang sudah mereka buat. Jadi lebih mirip mereka sedang mengada-ada, ya, membenarkan sesuatu yang salah untuk memastikan aturan yang baru bisa diloloskan. Bahkan mereka punya kewajiban memahami konsep keberadaan peradilan konstitusional seperti MK. Konsepnya adalah putusan MK yang mengoreksi, memperbaiki, mengubah undang-undang. Bukan konsepnya undang-undang yang mengubah putusan MK. Nah, ini kan terbalik-balik cara berpikir DPR hanya untuk membenarkan sesuatu yang salah. Hanya untuk mengganti putusan 70 dan 60 demi kepentingan keluarga tertentu. Nah, ini yang menurut saya membuat publik marah, kecewa, seolah-olah mereka diperbodoh, dipermainkan oleh akal bulus teman-teman di parlemen. Uda Ferry, kalau kita melihat perjalanan waktu ya, belum lama kan sudah ada presiden bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya juga disebut-sebut beberapa pihak adalah pembangkangan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi undang-undang itu kemudian tetap berlaku sampai saat ini. Pendapat Anda seperti apa, Uda Ferry? Konteks situasinya berbeda ya, bahwa ketika proses di Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah dan DPR memperbaiki tata cara pembentukan undang-undang, itu konsepnya pengujian formil, proses harus diperbaiki. Betul pemerintah dan DPR melakukan akal bulus yang namanya pembentukan Perpu. Karena memang ada undang-undang yang harusnya diperbaiki 2 tahun tidak selesai, undang-undang itu kosong. Ini kesempatan bagi pemerintah mengeluarkan Perpu, gitu ya. Dan kita tahu itu juga tidak benar. Namun konteksnya sangat berbeda. Hari ini adalah pengujian material. Yang diperbaiki MK adalah substansi isi, bukan proses tata cara pembentukannya. Isinya yang dibenahi oleh MK agar pertarungan demokrasi pilkada jauh lebih fair. Nah, kalau kemudian ada upaya mengeluarkan Perpu, pasti tidak tepat karena kekosongan hukum tidak ada. Kalau kemudian hukumnya tidak berfungsi, ada hukum tetapi tidak bisa memperbaiki juga tidak bisa karena sudah diperbaiki oleh putusan MK. Lalu ketiga,
dikatakan butuh secara cepat juga tidak, karena ya tidak ada permasalahan kekosongan hukum dan lain-lain. Jadi tidak perlu cepat. Jadi alasan mengeluarkan Perpu dalam 3 alasan tadi sudah tidak bisa dibenarkan kalau ada upaya mengeluarkan Perpu seperti Cipta Kerja. Oleh karena itu, kalau dikeluarkan Perpu itu jelas sekali upaya pembangkangan konstitusi dilakukan oleh seorang presiden. Dan mungkin kemarahan publik akan berkali-kali lipat ya, bahwa ini memang adalah keinginan dan kehendak dari istana dan keluarga. Baik, kalau kita melihat tadi sikap yang dinyatakan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, dan sebelumnya juga kita melihat pernyataan dari beberapa anggota DPR, Uda Ferry, yang mengatakan bahwa jika sampai 27 Agustus tidak ada perubahan Undang-Undang Pilkada, maka yang berlaku adalah putusan MK. Maka sebetulnya yang sekarang sudah berlaku adalah putusan MK 60 dan 70 itu ya. Undang-Undang Pilkadanya seperti apa, Uda Ferry? Ya, jadi karena tugas MK memperbaiki Undang-Undang Pilkada, maka apa yang diperbaiki oleh putusan MK itulah yang berlaku. Putusan MK itu sudah berlaku sejak dibacakan. Jadi karena itu final and binding. Jadi tidak bisa dikatakan kalau kemudian tidak ada revisi undang-undang, maka tanggal 27 undang-undang MK lah yang putusan MK lah yang berlaku. Putusan MK itu sudah berlaku sejak dibacakan, karena itu final and binding, mengikat. Mengikat siapa? Siapa saja. Itu sebabnya disebut sebagai erga omnes, mengikat siapapun, termasuk DPR dan pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada anggota dewan yang mengatakan, udah Ferry, bahwa sebentar, kita sambil, ya pemirsa, Anda menyaksikan di layar kaca Anda sekarang adalah situasi di pagar depan gedung MPR DPR Jakarta, situasi terkini, di mana petugas kepolisian yang menggunakan tameng sedang berusaha mendesak sebagian pengunjuk rasa yang sudah berhasil masuk ke dalam halaman gedung MPR DPR. Lempar-melempar terjadi antar pengunjuk rasa dan petugas kepolisian. Petugas kepolisian sudah mulai menggunakan tameng dan tongkat untuk menghalau pengunjuk rasa supaya kembali keluar dari dalam gedung MPR DPR. Saat ini terlihat pemirsa, pengunjuk rasa sudah kembali berada di luar pagar gedung DPR MPR karena didesak kepolisian, petugas kepolisian. Dan petugas kepolisian juga kembali mundur, berada kembali di posisi awal pada saat mendesak pengunjuk rasa yang tadi berhasil masuk ke dalam halaman dalam gedung MPR DPR. Ini adalah situasi terkini di pagar halaman depan gedung DPR MPR Jakarta.
Sementara ini adalah gambar terkini dari pagar belakang gedung MPR DPR. Terlihat massa masih banyak yang berkerumun. Demikian juga dengan awak media yang berada di posisi pinggir di antara massa pengunjuk rasa dan petugas keamanan yang berjaga-jaga. Gambar yang Anda saksikan pemirsa adalah gambar udara ribuan massa yang masih bertahan di depan gerbang depan gedung MPR DPR Jakarta. Jalan arteri di depan gedung MPR sudah lama ditutup, sementara jalan tol kita lihat masih beroperasi. Massa pengunjuk rasa di depan gedung MPR DPR masih berorasi. Sementara tadi kita melihat ada puluhan atau mungkin ratusan pengunjuk rasa yang mencoba masuk ke dalam gedung MPR lewat bagian pagar yang sudah roboh pagar besinya. Robi kali. Kita melihat warna-warni dari jaket yang dikenakan para pengunjuk rasa menunjukkan berbagai kampus, berbagai alma mater yang hadir menyatakan aspirasi mereka untuk mendukung putusan MK dan menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.